Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen Rakit PC. Rakit PC kita kali ini temanya menggunakan Intel Core generasi ke-12 yaitu Core i5 12400F diduetkan dengan Radeon RX 6600 dari ASRock ya. Ini dia VGA card yang lagi booming-boomingnya karena harganya tuh semakin menarik. Rakitan PC kita kali ini budgetnya ada di sekitar 12,9 juta rupiah atau 13 juta rupiah lah ya. Dan video ini adalah salah satu inspirasi rakitan PC saja ya. Kalau teman-teman punya budget yang sama dengan rakitan kita kali ini, teman-teman tidak harus sama ya komponennya ya. Misalkan teman-teman pengen, casingnya saya pengen yang mahal gitu ya, yang 1 jutaan. Misalkan RAM-nya saya pengen yang 32 GB sekalian, atau misalkan SSD-nya saya 256 GB aja cukup. Nah, itu disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya. Yang penting di video ini teman-teman tuh bisa mengetahui performa dari Core i5 12400F dan RX 6600 ya jika diduetkan. Oke, namun sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Oke, ini adalah list rakitan PC-nya. Di sini kami menggunakan Intel Core i5 12400F ya, prosesor dengan tenaga 6 core dan 12 thread. Motherboardnya pakai ASRock B660M Pro RS ukuran Micro ATX, VGA-nya juga pakai ASRock Radeon RX 6600, SSD sama RAM pakai Apacer, lalu untuk PSU kita percayakan sama Cooler Master. Total rakitan kita kali ini mencapai 12,9 jutaan rupiah. Ini adalah harga rata-rata toko online di Jakarta. Buat teman-teman yang tinggal di kota lain, mungkin harganya bisa sedikit lebih mahal. ASRock saat video ini dibuat sedang gencar-gencarnya promo nih. Nggak cuma Radeon RX 6600 aja yang harganya mencapai Rp4.990.000, tapi VGA card lain juga sama. Contoh, RX 6400 lagi promo di Rp2,99 juta. Lalu RX 6600 XT di Rp5.990.000. Wow, ini mantap banget nih ya. Bahkan kelas high-end-nya pun juga promo nih. RX 6700 XT Challenger harganya ada di Rp8.990.000. Semua VGA card dari ASRock ini didistribusikan di Indonesia oleh PT IMD atau iMedia Device. PT ini juga mendistribusikan prosesor AMD. Saya rasa untuk layanan garansi udah cukup teruji. Next, kita langsung aja rakit PC-nya.
Oke, kita udah pasang PSU-nya. Sekarang bisa kita lihat terdapat dua sumber kabel ya. Sumber kabel yang pertama ini dari casing, kabel-kabel dari casing. Dan kabel yang kedua itu dari power supply. Nah, ke semua kabel ini ya, hampir semua kabel ini mesti kita colok ke motherboard ataupun ke SSD. Kita mulai dulu colok-colokin kabel dari casing ya. Ini ada untuk kipas casing, terus ada untuk USB front panel, RGB, dan lain-lain ya. Oke, teman-teman, PC-nya ini udah selesai dirakit. Di sini kita pakai casing GameMax Aero Mini. Casing ini cuma support maksimal MOBO ukuran kecil atau Micro ATX atau MATX. Jadi jangan sampai teman-teman salah beli MOBO jika pakai casing ini. Next, kita akan tes singkat performa dari PC rakitan ini. Kita akan lihat bagaimana performa duet antara Core i5 12400F dengan Radeon RX 6600. Pertama, ini adalah screenshot CPU Z dan GPU Z-nya. Jangan lupa untuk mengaktifkan profil XMP pada RAM-nya supaya bisa jalan di DDR4 3200. Kita tes performa dari VGA-nya dulu, yaitu Radeon RX 6600 Challenger. Di 3D Mark Firestrike, grafik skornya ini mencapai 24.300-an poin. Lalu untuk performa DirectX 12-nya, di 3D Mark Time Spy, grafik skornya ini mencapai 8.200-an poin. Kemudian kita tes juga prosesornya, Core i5 12400F di Cinebench R15 dan Cinebench R20. Skor multicore untuk Cinebench R15 mencapai 1070 CB dan single core-nya mencapai 248 CB. Kok skornya agak rendah ya? Saya udah pernah ngetes Core i5 12400F 2 kali sebelum video ini dan skornya tuh nggak serendah ini. Multicore-nya ini beda sekitar 700 poin jika kita bandingin sama dua pengujian kami yang sebelumnya. Untungnya untuk single core, skornya tidak ada perubahan. Skornya ini masih termasuk normal. Oke, kita coba cek Cinebench R20-nya. Skor multicore-nya di sini juga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Core i5 12400F yang pernah saya pasang di MOBO lain. Multicore-nya ini cuma di 3.900-an poin. Skornya ini 700 poin lebih rendah, walau single core-nya masih terbilang normal dan termasuk tinggi skornya.
Jadi di tes Cinebench ini, skor multicore-nya aja nih yang lebih rendah daripada biasanya. Namun untuk single core-nya normal, tidak ada masalah. Setelah kami cek, nampak tidak ada yang mencurigakan. Clock speed Alcore-nya jalan di 4 GHz. CPU package power-nya juga maksimal ada di sekitar 70 watt. Angka-angka segini tuh mirip dengan yang ada di pengujian kami sebelumnya ya, terlihat normal-normal aja. Lalu kenapa skor Cinebench multicore-nya bisa lebih rendah? Kemungkinan masalahnya ada pada Mobo ASRock B660M Pro RS ini. Mobo ini nampaknya sedikit membatasi performa dari prosesornya. Saya udah coba otak-atik BIOS-nya, namun masih belum menemukan solusinya. Namun untungnya, ketika kita coba tes bermain game, Core i5 12400F di sini tampil perkasa ketika diduetkan dengan ASRock RX 6600. Di game Watch Dogs Legion, settingan high resolusi 1080p dapat rata-rata FPS yang sangat tinggi, yakni mencapai 101 FPS. Ini FPS-nya termasuk tinggi banget ya, dan kita tes di settingan high, di mana kerja prosesor lebih intensif dibandingkan di settingan very high ataupun ultra. Bahkan jika kita bandingkan dengan prosesor Ryzen 7 5800X dan Ryzen 3 3100 yang sama-sama diduetkan dengan RX 6600, Core i5 12400F ini dapat melaju lebih tinggi. Lalu ketika kita coba di settingan grafik yang lebih tinggi ya, di very high, rata-rata FPS-nya turun ke 86 FPS. Settingan ultra 62 FPS, sedangkan settingan ultra plus ray tracing ultra, FPS-nya drop banget ke 11 FPS aja. Kesimpulannya, duet Core i5 12400F dan RX 6600 dari ASRock ini udah cukup playable untuk main game Watch Dogs Legion di settingan tertinggi atau ultra di resolusi Full HD, namun tanpa mengaktifkan ray tracing. Di game kedua kita coba di game AAA last gen, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Kita tes di settingan paling tinggi atau highest plus TAA aktif. Rata-rata FPS-nya bisa sangat mengesankan, mencapai 111 FPS. Lalu jika kita aktifkan Ray Tracing Shadow-nya ke medium, bisa dapat di 94 FPS, dan Ray Tracing Ultra, FPS-nya turun ke 56 FPS. Di game ketiga, kita coba di game DirectX 11, yaitu SnowRunner yang punya map besar. Kita tes di settingan Ultra, namun Shadow-nya di High aja dan TAA-nya aktif. Rata-rata FPS-nya bisa mencapai 91 FPS. Di game keempat atau game terakhir, kami tes di game PUBG Steam atau PUBG PC sambil di-record. Kita pakai settingan semua very low di resolusi 1920x1080 pixel. Pas di pesawat, kita bisa dapat rata-rata di 200-an FPS. Dan ketika mendarat di kota yang sepi, FPS-nya tuh paling rendah ada di sekitar 119 FPS. Pas ketemu musuh, rata-rata FPS-nya juga nggak jauh beda ya, ada di sekitar 120-150-an FPS. FPS segini cukup tinggi, walau memang tidak sebaik jika kita menggunakan RTX 3060 ataupun RTX 2070, karena game PUBG ini lebih optimal jika pakai Vega Card dari Nvidia. Kemudian untuk suhunya, kita tes sambil bermain game Shadow of the Tomb Raider selama 30 menit non-stop. Hasilnya, suhu maksimal prosesornya mencapai 79 derajat Celcius dengan rata-rata di 69 derajat Celcius. Lalu untuk suhu Radeon RX 6600 Challenger-nya hanya mencapai maksimal di 65 derajat Celcius dan rata-ratanya di 63 derajat Celcius. Oke, demikian video rakit PC kita kali ini. Semoga rakitan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua seperti apa performa Core i5 12400F dan RX 6600 dalam bermain game. Namun saran saya pribadi lebih baik pakai Mobo B660M merek lain saja, karena B660M Pro RS dari ASRock ini sedikit melimitasi kinerja multicore dari CPU-nya. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, follow Instagram kami, join juga komunitas kami di Discord ataupun grup Facebook buat kalian yang mau tanya-tanya. Semua linknya ada di menu deskripsi. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.